Kamu bisa pergi setelah makan. Kebetulan aku juga lapar. Jadi aku pergi. Aku sudah selesai. Pergi duluan. Hei, ada apa? Chris akan pergi ke Shanghai besok. Kenapa kamu tidak bisa memberiku muka di depan orang? Dia mau duduk makan denganmu. Hanya untuk memperjelas ini. Ini bukan tempat untukku. Memalukan. Aku sangat menyesal. Apa yang akan kamu lakukan? Pulang dan tanya kakakmu Jiang Bur. Ah, Keluarga Jiang ini benar-benar mengkhawatirkan. Wang Jiawen. Halo. Oh, mencari Poppy? Oh, tunggu sebentar. Telepon Poppy? Halo, siapa? Ah, ini aku. Dan kamu siapa? Jangan pura-pura tidak kenal. Tidak bisa dengar suaraku? Maaf. Aku benar-benar tidak tahu kamu siapa. Jangan ikut aku. Aku buru-buru mencarimu. Ketemu di tempat biasa. Kalau kamu tidak datang, aku hanya bisa cari Jiang Chun. Ungkap semua itu. Jangan desak aku. Halo. Halo. Ada APA, Yang Su? Tuan Huang sepertinya cukup marah. Tuan Huang yang mana? Huang Zhawen, Tuan Huang. Aku menerima teleponnya. Aku punya ingatan yang bagus. Ah, lihat ingatanku. Setelah berpikir lama, aku tidak ingat. Ya, Tuan Huang. Ngomong-ngomong, kalau ada yang telepon lagi, bilang saja aku belum kembali. Oke. Halo, kakak. Seorang pria bernama Huang Jiawen sedang mencarimu. Katanya mau ketemu di tempat lama. Apalagi yang dia bilang? Enggak, belum. Bilang aja kalau kamu enggak muncul di tempat lama. Dia pergi cari Jiang Chun. Apa hubunganmu dengannya? Truck, dengerin. Pria ini adalah agenku. Ngejar-ngejar aku bertahun-tahun. Su sudah hadapi. Abasanaya. Jangan angkat teleponnya lagi. Oh, ngerti. Gimana situasimu di sana? Aku baik-baik aja. Jangan khawatir. Kamu harus tenang tinggal di keluarga Jiang. Jangan tunjukkan kakimu. Kamu tahu. Aku tahu. Aku akan keluar dalam 2 hari.
Kamu bilang. Kalau kamu nggak kasih penjelasan soal anak itu, jangan salahin aku kalau aku bikin kamu nggak bisa senang-senang dengan Jiang Chun. Halo. Sakura. Ini dia. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Chris tadi ada di sana. Malung Gomong. Kamu tahu kenapa Kin Elemen tiba-tiba marah dan pergi? Dia suruh aku tanya kamu? Tanya aku, dia mau nyandera aku lagi. Istri baikmu. Mungkin sekarang aku lagi pacaran sama orang di atas sana. Kenapa bahas ini lagi? Aku serius. Kemarin aku ketinggalan. Kali ini beneran. Waktu kita makan tadi, Huang Jawan nelpon Kin Su beberapa kali. Ji nggak kengket. Kalau mereka baik-baik aja, kenapa dia takut angkat telepon di depan kita? Dan aku udah konfirmasi ke temanku dari rumah sakit ke-9. Qin Yuesu baru aja pergi. Huang Jawen buka kamar di sini. Dan aku nelpon Majestic. Aku takut kamu nggak percaya. MAJ bilang dia sama sekali tidak pernah pulang ke rumah. Kenapa kamu tidak percaya? Benar atau salah? Kamu bisa naik dan lihat sendiri. Apa kamu akan terus dibohongi oleh wanita ini seumur hidupmu? Ayo, kakak, naik dan lihat. Ini yang ingin kamu tunjukkan padaku. Tidak, jelas-jelas kamar ini. Kamu lihat, Huang Jawan pernah kesini. Aku sama sekali tidak salah. Bagaimana dengan orangnya? Jiang Fuji. Jiang Fuji. Ini karya kamu? Apa ini? Untuk apa kamu gunakan ini? Kamu memfilmkan mereka diam-diam? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu pikirkan? Aku tanya kamu. Apa yang akan kamu tunjukkan ke ayah setelah memfilmkan ini? Aku tidak melakukan itu. Aku akan bilang, Xiaobo, aku dengan serius memperingatkanmu hari ini. Aku bisa mengabaikan masalah apapun di masa depan. Bisa pura-pura tidak tahu. Tapi jangan coba-coba menjebak orang lain di belakang. Setidaknya itu masalah moral. Dan, aku tidak peduli seberapa dalam kebencian antara kamu dan dia. Berhenti mengganggunya. Kalau tidak, apakah kamu adikku atau bukan? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kakak, kenapa kamu tidak percaya padaku? Keluar. Aku perlu bicara denganmu. Hei, kita bicarakan besok saja. Aku mau istirahat. Kamu lihat apa? Apa yang bisa dilihat? Aku ingin kamu mengantar Chris ke bandara besok. Jelaskan kesalahpahaman itu. Hei, kita bicara saja. Besok. Aku sudah bicara dengan Bor hari ini. Itu salahnya. Tapi kamu juga tidak boleh paranoid. Yang paling penting bagi pasangan adalah kepercayaan. Aku bisa percaya padamu. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku? Kenapa kamu percaya padaku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Menurutku kamu harus menelepon Bor. Kenapa kamu memanggilnya? Kamu harus. Setidaknya tunjukkan rasa hormat dan perhatianmu padanya. Orang lain tidak selalu jahat. Aku hanya ingin orang lain lebih peduli padanya. Oke? Oh, oke. Aku akan meneleponmu nanti. Kalau begitu jangan terlambat saat kamu pergi mengantar pesawat besok. Aku tidak bilang akan berjanji padamu. Tidak bisakah kamu pergi ke bandara dan melepasnya? Agar kamu bisa tenang. Aku tidak perlu memintamu untuk meminta maaf. Tapi itu sopan santun minimal. Hei, Ayo pergi. Jemput Chris di bandara.
Poppy, kita pergi sendiri. Apakah pantas jika Nyonya Jiang tidak ikut? Ayo pergi. Kamu tidak ikut? Aku sudah memikirkannya, lebih tenang jika pergi sendiri. Oke. Ayo pergi. Ibu, kenapa kamu melihat ponselku? Siapa wanita ini? Siapa dia? Hei, kenapa kamu tidak bicara? Aku tetap di depannya. Hanya untuk memudahkan kalian berdua mengobrol dan berbincang. Aku baru tahu sekarang. Lumayan luas dan nyaman duduk di depan, kan? Ayah. Mau kemana? Aku akan mengantarmu. Tidak, aku ada urusan lain. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang masih ingin kuingatkan padamu. Bahkan jika kamu punya wanita di luar Jiangchun. Tapi jangan lupa, istri di rumah bernama Qin Yinsu. Apa maksudmu? Aku ingin memberitahumu bahwa suatu hari nanti, kamu punya istri sah tanpa bercerai. Dan wanita di luar disebut kumpul kebo. Kamu bahkan tidak tahu pengetahuan hukum ini, kan? Menyebalkan. Kalau kamu tidak enak badan, aku sarankan kamu pergi ke dokter. Kalau kamu butuh tempat curhat, aku sarankan kamu memilih di rumah. Ini benar-benar tidak cocok di sini. Hei. Ada apa? Bertengkar lagi. Aku pikir Haruko semakin aneh. Apa aku melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan wanita lain? Hihi. Aku hanya menggunakan nada yang sangat keras. Datang dan mengancamku. Membuatku takut tidak. Biar aku analisis untukmu. Wanita ini, dia paling jago cemburu. Hei Campbell, kamu baru saja bicara dengan teman sekelasmu dulu. Apakah kamu terlalu dekat? Lagi pula, dia adalah pacar pertamamu. Kamu mau tanda kontrak atau tidak? Apakah kita masih mengerjakan proyek Shanghai? Menurutmu bisa apa? Jah. Sungguh, aku semakin bingung. Aduh Cherry, kenapa kamu belum mandi? Pergi mandi. Aku agak lelah. Nanti mandi. Hei, kenapa kamu pakai ini hari ini? Agak terlihat Eropa. Tuan sepertinya tidak suka diekspos atau... Pakai ini. UPS, aku tidak pakai barang seperti ini. Selimut siapa? Punya Tuan. Kenapa dia taruh selimut di kamarku? Yo, dia tidak memberitahumu. Bapak pulang kampung 2 hari. Jangan sampai dia tahu kalian tidur terpisah. Kalau tidak dia akan marah. Apa? Kamu senang sekarang? Bukankah kamu selalu ingin punya anak? Ini bukan tentang punya anak sendirian, kan? Oke, bagaimana kalau sebelumnya? Kalian berdua tidur terpisah? Tidak mungkin. Sekarang kalian berdua tidur di tempat tidur yang sama.
Kamu harus cepat. Sepertinya aku sudah mengganggunya seharian untuk punya anak. Jangan malu. Punya anak itu hal yang alami. Pak, apakah itu benar? Lahir cepat, stabil cepat. Kamu bilang ayah. Now pain report. Cherry, kenapa kamu pergi? Apa yang kamu lakukan di sini? Manggi bilang kamu akan tinggal di kamarku. Aku tidak setuju dengan itu. Tidak setuju. Ayah pulang. Bukankah kita setuju? Ayah tidak boleh tahu kalau kalian tidur terpisah? Oh, aku tahu. Kita harus bernegosiasi lagi, kan? Oke, apa syaratnya? Kamu yang bilang, tapi ada satu. Asalkan kamu tidak punya anak. Aku bisa janji. Apa yang sudah kamu negosiasikan? Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula, tidak ada hitam putihnya. Aku tidak ingat. Aku ingat. Ini perjanjian yang kamu tanda tangani sendiri. Lihat sendiri. Setiap satu dibuat olehmu. Semuanya baik untukmu. Uang ini uang. Semuanya uang. Apa keluargamu tidak punya apa-apa selain uang? Sama sekali tidak ada sentuhan manusia. Aku akan memberitahumu. Aku bisa mentolerir kamu bersikap kasar ke teman-temanku. Aku juga bisa mentolerir kamu marah-marah padaku. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan kamu bermain-main dengan emosimu di depan ayah. Apa kamu benar-benar menyesal sekarang? Menyesal tidak menandatangani kontrak pengalihan saham. Aku akan memberitahumu. Lagi pula, ayah tidak akan kembali sampai besok. Hari ini kita akan tidur terpisah. Aku tidak mengerti kamu lagi. Hei, di mana ayahku? Menyiram bunga. Ayah, kenapa kamu tidak menjawab telepon? Ah, kamu tidak menjawab begitu banyak panggilan. Apa, telepon aku? Telepon juga tidak berbunyi. Bukankah ini remote control? Bisakah kamu menunjuk ini untuk berbunyi? Bagaimana aku bisa mendapatkan remote control? Rumahku penuh. Pulanglah bersamaku. Ah, ini. Bagaimana kamu melakukannya? Hei, berhentilah. Hei, lalu ayah. Jangan memberinya makan. Hahaha, ayo pergi. Pria lajang dan janda tidur bersama. Aku hanya memberitahu adikku. Adik, aku benar-benar tidak bersalah. Apakah kamu percaya? Apa yang harus aku lakukan? Hei, Sakura, apakah kamu sudah siap? Kakek akan segera datang. Pak, biarkan kamu turun cepat. Oh, mengerti. Oh, benar. Jangan lupa pasang alas anti-slip itu. Jangan jatuh seperti terakhir kali. Panti jompo ayah sangat bagus. Kamu tidak mau. Dia kembali. Apakah kamu akan melupakan putriku? Perininnya kamu mengatakannya? Kamu sedang jatuh cinta dan melupakan ayah. Pelanggan, ayah, datang dan duduk, aku tidak memilikinya. Aku takut itu akan mempengaruhi latihanmu. Maaf mengatakannya, kamu hum-hum. Hei, Hanya kamu. Ah. Aku main kaki. Masih sakit. Tidak bisa duduk di depan. Ayah, minumlah teh. di mana Yusong? Ayah, kamu belum mengatakan sepatah kata pun padaku. Apa yang kamu cari dari wanita itu? Bagaimana kamu mengatakannya? Mengapa kamu mengatakan dia adalah kakak iparmu? Ayah, kamu bisa mengendalikannya. Katakan saja yang belakang. Oke, aku akan menyerah. Mengemas tas itu hal yang besar. Setelah mengambil tas, aku berbaring di tanah dan pura-pura pingsan. Ya, aku tidak masalah dengan 123. Ah. Sakura, ada apa denganmu? Sakura, ayolah. Tidak, Pak.
Sakura jatuh. Banyak darah. Apa? Combat 120. Aku mengalami kecelakaan begitu sampai di rumah. Kecelakaan begitu sampai di rumah. Xiang Chen, bisakah kamu lebih memikirkan istrimu? Ayah, itu kecelakaan. Apa yang aneh darimu? Selain itu, bagaimana kamu tahu itu bukan trik Qin Yingsu? Mungkin dia sengaja melakukannya, hanya untuk berpura-pura menjadi korban di depanmu. Siapa yang begitu bosan? Apakah kamu sengaja menghancurkan dirimu seperti ini? Jangan pikir aku tidak tahu. Bagaimana kamu dan saudaramu biasanya memperlakukannya? Camel. Kamu tidak peduli pada orang. Kamu sengaja menentang orang. Sudah hancur seperti ini, dan mengatakan hal seperti itu. Tenanglah, apakah ini salahku? Tentu saja kamu salah. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu membawa gembok perak ke firma hukum. Menandatangani perjanjian untuk mentransfer 1% sahammu kepadanya. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin tahu. Aku belum tahu pikiranmu. Bermain pasangan yang penuh kasih di depanku. Menggatur perceraian di belakangku. Aku akan memberitahumu sesuatu. Ini adalah pria yang akan kamu nikahi. Ini adalah pernikahanmu. Kamu ingin bercerai sekarang, jangan pernah memikirkannya. Kakak, kamu ingin bercerai? Kamu bilang tadi, bisakah aku membantumu? Apa yang kamu katakan? Kamu? Kapan itu? Kamu bilang ayah akan darah tinggi sebentar lagi. Tolong bicara lebih sedikit. Ini istrimu berbaring di dalam. Kenapa aku melihatmu acuh tak acuh? Bagaimana aku melahirkanmu? Anak yang tidak berempati. Ayah, kamu terlalu berat sebelah. Lagi pula, kakak adalah anakmu. Qin Yingsu adalah orang luar. Kamu selalu berpihak pada orang luar. Aku bahkan tidak bisa menontonnya lagi. Jika kamu menikah ke keluarga kami, kamu akan menjadi anggota keluarga kami. Salahkan aku karena tidak sehat belakangan ini. Aku memanjakanmu. Satu hanya tahu mengakui kesalahan dan mengalah. Satu tahu bertingkah manja dan membantah. Sudah semua di sini, Tante? Kenapa kamu di sini? Dua menelepon mengatakan ada sesuatu yang terjadi pada Poppy. Aku khawatir tekanan darahmu akan naik lagi dalam keadaan terburu-buru. Bagaimana keadaannya? Ah, masih menyelamatkan. Aku bicara tentang kamu. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu tidak minum 2 ibuprofen? Ah, tidak dokter. Ya, pasien sudah tidak dalam bahaya lagi. Tapi karena dia memiliki penyumbatan di otaknya. Jadi dia masih dalam keadaan koma untuk sementara waktu. Mari tinggal di rumah sakit untuk observasi sehari. Tidak ada masalah besar. Tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Bagaimana ayah? Aku bilang tidak apa-apa. Kalau begitu kita bisa pulang. Kamu tidak dengar dokter bilang perlu tinggal di rumah sakit untuk observasi beberapa hari. Yang Jun, kamu tinggal dan jaga adikmu, oke? Tidak perlu, aku akan tinggal dan biarkan kakak pulang istirahat. Ada apa denganmu? Ah, itu istrinya. Tentu saja dia tinggal untuk merawat Jiang Chun. Ayahmu ada aku, telepon aku di rumah sakit. Kakak, jangan lelah. Lebih banyak perhatikan istirahat. Hei Kokak. Nah, ini dia. Aku tidur semalaman. Kamu belum bangun? Seharusnya sudah bangun lama.
Aku tidak tahu kenapa aku koma. Dokter bilang harus diperiksa lagi. Tapi seharusnya tidak masalah besar. Bagaimana ayah? Tidurnya tidak nyenyak semalaman. Terus bilang tunggu telepon di ruang tamu. Akhirnya aku bikin dia tidur. Tante bawa dia kembali ke panti jompo pagi-pagi. Kamu juga belum tidur. Aku tidak ngantuk, aku akan jaga kakak ipar. Hei, Yunsu, kau sudah bangun? Cepetan panggil dokter. Gimana? Ini mana? Jangan bergerak, jangan bergerak. Ini rumah sakit. Kamu terluka kemarin. Lukanya masih sakit? Kamu siapa? Tuan Li. Kamu tidak enak badan? Aku tanya kamu siapa? Dokter. Dokter. Coba lihat dia. Kenapa dia tidak ingat apa-apa? Biar aku periksa. Eyo, santai. Mata ikuti jari saya. Hei. Oak. Kamu ingat bagaimana kamu jatuh? Jadi, siapa namamu? Kamu ingat? tidak, Insu pura-pura amnesia? Itu terlalu rendah. Diam. Kamu siapa? Keluar. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Baiklah. Kamu jatuh hari itu. Untung suamimu bawa kamu ke rumah sakit. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Siapa itu Tuan Kuo? Apa situasinya? Kalau begitu aku sudah mengerti. Baiklah, biar aku jelaskan sesuatu padamu. Kami pernah berada di posisinya sebelumnya. Ini disebut gangguan memori mendadak. Kamu di sana? Ayo kita bicara di luar. Kakak ipar, kali ini kamu lebih baik daripada terakhir kali. Kalau ditambah epilepsi atau semacamnya, lebih mirip. Sakura sudah kembali. Mau taruh koper di kamar tuan atau di kamarku? Maksudku, aku baru saja pulang dari rumah sakit. Aku tidak terbiasa tidur dengan orang lain. Aku ingin tidur sendiri, oke? Poppy, ada apa denganmu? Oh, tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin sendirian. Tidak apa-apa. Dokter juga bilang kamu perlu istirahat. Taruh saja kopernya di kamarnya. Kenapa kamu lihat aku? Tidak ada. Hanya penasaran. Kukira kamu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk tidur denganku. Kamu terlalu banyak berhayal. Yo Sakura kamu. Paket ini sudah lebih dari seminggu dan belum dibuka? Sudah seminggu. Jah, kamu pasti lupa. Mau dibuka? Tidak perlu, biarkan saja di sana. Oke. Biarkan aku membantumu. Aku bisa mengumpulkannya sendiri. Kalau tidak, aku tidak bisa menemukan apa-apa. Oh. Halo, Ibu. Hey, Sakura. Masih beradaptasi dengan keluarga Jiang? Apakah mereka memperlakukanmu dengan baik? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Baguslah.
Ibu membuatkanmu sup ayam. Akan dikirim besok. Tidak perlu, Ibu. Jangan repot-repot datang. Susah bolak-balik. Ibu tidak apa-apa. Asalkan kamu baik-baik saja. Ibu lega mendengarnya. Aku tidak tahu mengapa adikku belum kembali. Tidak menjawab teleponnya. Dulu aku selalu menantikan saat kamu pulang setiap hari. Tapi sekarang, justru aku harap kamu pulang beberapa hari lagi. Maafkan aku, adik. Merasa seperti seorang ibu yang peduli. Itu bagus. Bibi. Bibi. Tolong bersihkan ini. Bibi da user oleku. Masakan ini buruk sekali. Aku tidak tahan. Bukan kamu. Kamu Hamel? Penting bagimu untuk makan. Tapi tahukah kamu betapa pentingnya Bibi? Sulit menemukan orang saat ini. Artinya kamu tidak mencari dengan baik. Bagaimana kalau ini? Biarkan ibumu datang. Jangan khawatirkan ibumu sendiri. Mengapa kamu mencari ibuku? Ibuku masih harus merawat Huozhi. Selain itu, jika ibuku pergi, siapa yang akan menjaga Huozhi? Tidak, aku tidak mengerti. Mengapa kamu harus melihat Huozhi? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku mengirim ibuku kembali untuk merawatnya. Hanya untuk memberi Huozhi kesempatan mendekati ibunya. Karena aku tahu dia kekurangan kasih sayang ibu sejak kecil. Biarkan saja ibu di sisinya. Dia pasti bisa tinggal di keluarga Jiang. Baiklah, Ok. Aku akan mencarikan yang lain untukmu. Hei, Berhentian Taku. Apa yang kamu pikirkan tentang apa yang kuminta untuk kamu pikirkan 2 hari lalu? Masih memikirkannya. Apa yang kamu pikirkan? Kamu ingin mencari rumah dan pengasuh setiap hari. Pasalnya, fokuslah pada bisnis. Sudahkah kamu memikirkan cara menghadapi Jiang Chun? Aku tahu kamu sedang emosional belakangan ini. Itu karena aku merindukan Jiang Chun. Tapi kamu tidak bisa memaksaku melanggar hukum, kan? Baiklah, aku tidak bisa mengandalkanmu Huang Jiawen. Pikirkan sendiri. Poppy, dulu kamu, tapi favoritku. Bagaimana bisa aku bosan di rumah setiap hari setelah keluar dari rumah sakit? Kenapa aku tidak menemani kamu jalan-jalan? Juma Barnabas. Pas banget, Tuan menyuruhku belanja. Aku harus ke beberapa tempat besok. Apa yang mau kamu siapkan? Oh, kematian nenek sudah dekat. Waktu-waktu seperti ini, kamu harus siapkan sesuatu. Tanggal kematian. Oh, ternyata Ibu Jiang Chun sudah meninggal. Nggak heran nggak ada yang pernah membicarakannya. Benar kan? Sudah hampir 20 tahun sejak mereka meninggal. Kalau dipikir, Tuan juga cukup kasihan. Kehilangan ibu sejak kecil. Bapaknya sangat keras padanya. Apa hubungan Bapak Jiang dengan Jiang Chun buruk? Kayaknya nggak buruk-buruk amat. Waduh, lihat. Kamu benar-benar amnesia. Bahkan nggak ingat itu. Gimana hubungan mereka? Nggak bisa dibilang buruk. Kayaknya Tuan. Dulu kurus. Nggak terlalu nurut. Selalu melawan bapaknya. Oh, ayah. 3 tahun lalu, Ada Kesselakon. Hampir mati. Gimana hubungan mereka setelah itu? Jauh lebih baik. Tuan Dengga Kara bapaknya. Mengurus semua urusan perusahaan. Gimana 2 tahun terakhir? Bapaknya tinggal di panti jompo. Semua urusan rumah dan luar rumah, semua ditangani Tuan. Benarkah? Oke, tempat tidur sudah siap. Kamu istirahat lebih awal. Aku berangkat pagi-pagi besok. Kalau mau jalan-jalan gimana? Bilang aja sama aku. Ya, aku akan ikut besok pagi. Aku pergi pagi-pagi sekali. Terus? Kamu jarang bangun pagi. Sungguh? Yah, mungkin aku sudah terbiasa bangun pagi di rumah sakit belakangan ini. Dan udara pagi sangat segar. Ini janji. Besok kamu akan mengambil Jiang Chun. Barang-barang yang dibutuhkan untuk hari ibu. Buatkan aku daftarnya. Aku akan menyiapkannya bersamamu. Ada apa lagi? Aku setidaknya adalah menantu keluarga Jiang. Bukankah itu seharusnya aku lakukan? Oak. Baiklah, kalau begitu aku akan meneleponmu besok pagi. Hem. Poppy benar-benar berubah. Kenapa kamu begitu baik hati? Ada apa, Nyonya? Oh, Poppy sudah tidur. Oh,
Persembahan tahun ini harus disiapkan dengan lebih teliti. Ya, tahun lalu, pangsit udang segar tidak disiapkan. Pastikan membawanya tahun ini. Jangan khawatir. Apa yang akan kamu lakukan dengan tanah di Shanghai? Tanahnya berada di tepi sungai Huangpu. Lokasi yang sangat bagus. Aku sudah memberitahu desainer terkenal dari Perancis. Rumah tepi sungai. Lupakan rumah itu. Aku tidak ingin melakukan seperti yang dilakukan Thomson Yipin. Shariken Hotel. Ya, kenapa? Perusahaan perlu menjadi lebih kuat dan besar. Berbagai bentuk bisnis hidup berdampingan. Itu penting. Dan aku akan memulai dengan proyek ini. Masuk ke sektor perhotelan. Biarkan orang lain juga melihatku. Keluarga Jiang juga bisa memiliki hotel. Jahe tua tetap pedas, dengar kamu. Besok adalah hari ulang tahun kematian ibumu. Bagaimana rencanamu? Kami sudah siap. Jangan khawatir. Kamu seharusnya melibatkan Poppy dalam hal ini. Memperbaiki hubungan kalian. Hei, bagaimana dia tahu ini? Boer ada di sini, ayah Boer. Kamu buru-buru menengokku. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Dengarkan apa yang gadis ini bicarakan. Ah, ini rumah. Jika kamu ingin menikah nanti, kamu tidak bisa bicara omong kosong seperti itu. Ayah. Aku tidak akan takut di masa depan. Apapun yang kulakukan, ayah selalu mendukungku. HMPH, bagaimana jika ayah tidak ada di masa depan? Ayah, apa yang kamu katakan? Kamu tahu kamu akan hidup 100 tahun? Hahaha. Kamu harus pergi cepat atau lambat. Baru saja pergi? Kalian berdua harus saling menjaga. Oke, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Bagaimanapun, aku akan merawat Boer dengan baik, oke? Kamu punya umur panjang, oke? Siapa yang butuh kamu rawat? Rawadi Istromo. Berapa kali Guoer memberitahumu? Bahkan jika kamu tidak menganggap Poppy sebagai milikmu, tidak bisa seberlebihan itu. Dia adalah kakak iparmu. Kamu tahu? Aku tahu kalian berdua adalah saudara. Untuk faktor kin, sedikit tidak menyenangkan. Jadi aku memanggil kalian semua hari ini. Aku ingin memberitahumu secara langsung. Tidak kapanpun di masa depan. Kamu harus ingat. Apakah kalian saudara? Saudara harus saling mendukung. Tidak bisa bermusuhan semalaman. Aku terlalu jauh. Nadanya lebih berat. Tidak, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak bertengkar dengan Kim Yun-soo. Kenapa kamu marah padaku? Ayo Mayu, beraninya aku? Dengarkan Adam. Sepertinya tidak marah sama sekali. Kakak, bahkan jika kamu tidak senang, aku juga ingin mengatakan. Aku pikir Kim Ying-soo hanya pura-pura amnesia. Kamu berbohong pada kami. Alasan dia melakukannya. Aku hanya ingin membuatmu tetap di sisinya. Bagaimana menurutmu? Meski begitu, itu hanya mewakili seorang istri. Apakah kamu ingin bekerja keras untuk membuat suamimu tetap di sisimu? Tidak ada yang salah dengan itu. Kakak, kenapa kamu tidak percaya padaku? Bisa kamu nanti? Jangan bertengkar karena hal-hal seperti ini. Oak. Sekarang tidak ada gunanya aku mengatakan apapun. Tapi kakak, ingat. Aku pasti punya cara untuk membuat Key Elements menampakkan diri. Hei. Ajil, apalagi yang perlu kita beli? Yingsu membeli begitu banyak barang. Banyak sekali yang harus dibeli. Wah, murah banget. Beli satu gratis satu. Ini hampir masa kadaluarsa. Kamu bilang sebelumnya harus beli yang segar. Benarkah? Apa-apaan ini? Apalagi yang ada di daftar belanja di Jiangsu itu? Oh, sudah siap semua. Wonton Yudang Seeger kesukaan nenek. Tahun lalu aku lupa membelinya. Tahun ini harus beli. UPS, jangan beli yang beku cepat itu. Aku akan bungkus. Kamu bisa bungkus? Kemudian belajar masak. Yah, aku sudah lama bisa. Lagi.
Aku tidak pernah masak sebelumnya. Membosankan sekali belanja setiap hari. Oh, kamu biasanya suka belanja dan jalan-jalan. Minum teh dengan istri-istriku. Melakukan kegiatan amal. Aku belum pernah melihatmu masak. Mungkin kamu terlalu hebat. Aku juga tidak berguna. Yingsu, kamu seperti orang yang berbeda. Itu sangat manis. Terserah. Aku tidak ingat apa-apa dari sebelumnya. Ayo. Ya, aku lupa. Oh, Insu. Jangan pikir ayah dan kakakku mempercayaimu. Aku tidak bisa membawamu. Cepat atau lambat aku akan menemukan cara untuk membongkarmu. Kenapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya? Langkah ini paling efektif melawan kata-kata Kinsu. Tunggu saja. Kamu. Kenapa kamu tidak mengetuk saat masuk? Aku malas mengetuk. Kenapa api tadi belum cukup dikirim? Aku berjanji pada ayah tidak akan marah padamu. Aku, Jiang Bo, melakukan apa yang aku katakan. Apa sikapmu sekarang? Apa kamu baru saja berjanji pada ayah untuk menjagaku? Apa kamu menghitung apa yang kamu katakan, Kak? Katakan apa yang kamu mau. Jangan khawatir, kamu tidak perlu berdarah. Aku hanya ingin membawamu bertemu seseorang. Siapa? Orang ini bisa jadi calon kakak iparmu. Ya Tuhan. Berapa banyak pacar yang sudah aku temui sejak kecil? Tidak ada yang bisa diandalkan. Ayah tidak dalam kondisi sehat. Sebagai kakakku, tentu kamu harus memeriksakan untukku. Katakan saja apakah kamu pergi atau tidak. Ayo atur. Tidak perlu diatur, hari ini saja. Tidak hari ini. Tidak hari ini. Urusanku belum selesai. Tidak masalah, aku bisa menunggumu di sini. Saat kamu selesai. Kak, HP kau mati. Pakai HP-mu. Pakai. Insu, kamu mau makan apa malam ini? Jiang Chun mengirimi aku WeChat dan meminta bertemu di KTV. Aku buru-buru. Apa yang bisa terjadi di KTV? Dan kamu tahu apa? Oh, Tuan. Ulang tahun teman-teman lama atau semacamnya. Kamu pergi untuk bersorak. Kamu tidak bisa tidak pergi. Kalau tidak, Tuan tidak akan bisa turun panggung. Hei, aku tidak akan terlibat dengannya. Aduh. Sakura Camel. Meskipun apa yang terjadi di masa lalu, aku tidak terlalu ingat. Tapi pekerjaan permukaan ini harus dilakukan. Kalau tidak, mengapa kamu ingin kembali ke keluarga Jiang, kan? Hei, kamu di sini. Izinkan aku memperkenalkanmu pada semua orang. Ini adalah saudaraku. Saudara-saudaraku, ini adalah sahabat perempuan terbaikku. Ini Little Melina Lucy. Ini Xiao Zhao. Kamu cantik. Perkenalkan padamu. Apakah kamu punya pacar? Mereka menghalangi jalan. Akan kita sebentar lagi. Mari bersenang-senang dulu. Jadi aku pergi hari ini. Sampai jumpa di hari, sahabatku. Maaf, semuanya. Hei, Bengkan. Saudaramu, beri aku sedikit muka. Hei. Bukankah Yunin suka kakak ipar? Yinsu, mengapa kamu di sini? Hei. Izinkan aku memperkenalkanmu padanya. Dia adalah kakak ipar yang paling kusayangi. Dia juga sahabat terbaikku. Hanya sahabat terbaikku dari generasi sebelumnya. Selama kamu bekerja keras, kamu punya kesempatan untuk menjadi kakak iparku. Apa omong kosong? Jiang Chun, kamu sangat terburu-buru mencariku. Hanya untuk memperkenalkan aku pada pacarmu? Hei kau kakak ipar, jangan pergi, kemarilah. Jangan minum. Cepat datang. Tidak banyak yang murni. Hei saudara. Ayo. Jika aku tidak salah, orang yang mengirim pesan untuk datang ke KTV seharusnya bukan kamu. Bahkan jika Jiang Chun adalah bajingan, bukan saatnya mencuri. Minta istrimu untuk berkunjung. Jumbo, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan? Aku tidak ingin melakukan apapun. Saat kamu bersamaku, apa kamu benar-benar tidak ingin bertemu orang kaya?
Semua orang duduk bersama dan bercerita. Diam. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu bahagia sekarang? Lakukan hal-hal sederhana ini setiap hari. Jangan kirim, kakak. 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 Bisakah kamu banggan? Aku paling mengenal Qin Yingsu. Dia hanya berpura-pura amnesia untuk dapat simpati sekarang. Hanya kamu yang melindunginya seperti bayi. Kamu sudah mengatakan ini. Tidak masalah jika kamu dan Qin Yingsu benar-benar saling mencintai. Kamu jelas-jelas tidak mencintainya. Mengapa tetap menjaganya di sampingmu? Aku bisa melihat kamu tidak bahagia sama sekali selama 2 tahun ini. Bukankah kamu hanya ingin membuktikan bahwa dia tidak amnesia? Sekarang kamu lihat. Dia sangat berbeda dari Qin Yingsu sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Kakak, berhenti bermimpi. Oak, bahkan jika dia amnesia, dia tetap Qin Yingsu. Oke, jangan urusi urusanku lagi di masa depan. Yisu. Isu, dengarkan aku. Kamu biarkan aku pergi. Apa aku mengenalmu dengan baik? Oke, aku biarkan kamu pergi. Bisakah kamu mendengarkanku? Kamu berbicara dari awal sampai akhir. Aku tidak ingin mendengar apapun yang kamu katakan. Orang seperti ini hanya ingin menjelaskan. Kamu ditipu oleh Boya. Kamu bahkan tidak tahu ada perempuan di KTV. Kamu adalah pria yang tidak bisa diam. Ayolah, aku sudah terlalu sering mendengarnya. Aku sama sekali tidak ingin mendengarnya. Semakin gelap. Sakura kembali. Aku akan menyiapkannya untukmu. Cukup pasang ini, kan? Oh. Sakura, apa kamu bertengkar dengan suamimu lagi? Aku tidak punya waktu untuk bertengkar dengannya. Orang tua adalah orang tua. Banyak hal yang masih harus aku persiapkan. Kinsu, aku tidak akan kehilangan kendali emosi hanya karena seorang bajingan Jiang Chun. Kinsu, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar bingung. Kamu yang paling bingung. Yingsu, bagaimana kalau kamu sedang bad mood? Kamu naik dulu. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan apapun yang seharusnya aku persiapkan. Aku seharusnya tidak mempersiapkannya. Aku tidak akan pernah kompromi. Kenapa kamu bicara hal yang tidak masuk akal? Aku semakin tidak mengerti. Bukankah dokter sudah bilang? Aku masih ada gumpalan darah di otak. Jadi wajar kalau bingung. Kamu hanya bercanda denganku. Oke, sudah. Aku akan tidur dulu. Oja, Bakso kecil akan dibungkus besok pagi. Sangat segar. oh. Tuan sudah kembali. Apakah semuanya sudah siap? Kami sudah siap. Terima kasih kepada Poppy. Istri membantu menyiapkannya. Benar? Poppy bekerja. Semuanya disiapkan dengan hati-hati. Itu tidak membuatnya lelah. Apakah tempat tidur sudah istirahat? Bagaimana dengan Bor? Bor sudah kembali. Oh, Bol menelepon dan bilang dia tidak akan kembali. Ah, Bor tidak pulang hari ini setiap tahun. istirahat lebih awal. Aku tidak menyangka kamu bisa masak. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui tentangku. Jangan bergerak. Jangan marah padaku. Benar-benar omong kosong. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa meminta maaf padamu. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku.
Kamu harus meminta maaf kepada Kinsu. Bukankah kamu Kinsu? Kalau tidak bicara denganmu, mau bicara dengan siapa? Katakan yang sebenarnya. Aku belum siap menjadi Kinsu. Maksudku, aku belum siap menjadi Nyonya Jiang. Itu kamu. Suami. Menyanyi dan menari dengan sekelompok wanita di belakang istrinya. Kamu sangat baik. Permisi. Ayo Gi, hampir sampai. Jangan buat ayah menunggu. Magie, semuanya sudah siap? Siap. Boer tidak ikut. Boer tidak ikut hari ini. Selamat malam, nama saya Xiaomin. Festival hari ini didedikasikan untuk pengetahuan. Pendahulu. Tetap di sini dan beri penghormatan pada harta budaya ini. Nah, hari ini adalah pertunjukan terakhir. Apa teman-temanmu? Akankah Gavin menunjukkan kekuatan mereka dalam permainan ini? Mari kita mulai dengan menyambut Gavin. Silakan datang. Tolong bantu aku. Juga. Itu hebat, Tuan Huang, Tuan Huang. Jangan bergerak. Yunshu. Panggil ambulans, cepat. Sipat 000. Oh, oke. Kamu harus menjaga anakku. Aku tidak bisa hidup tanpa anak-anakku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan takut padaku. Jangan takut padaku. Apakah kamu berhasil? Berhasil. Kamidari Rose West Garden. Pack. Berapa gedung? 5 gedung. Gedung 5 cepat. Kami sekarat di sini. Tuan Huang, istri Anda lahir dengan leher rahim yang longgar. Janin besar ini mudah menyebabkan keguguran. Berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan ke depan. Kurangi jumlah olahraga. Jika jatuh lagi, mudah menyebabkan keguguran. Yingsu anak tidak. Ayo, ibu. Kenapa kamu di sini? Jangan khawatir. Anaknya baik-baik saja. Anaknya selamat. Gavin, telepon aku. Jadi aku datang. Anaknya baik-baik saja. Dokter, anaknya baik-baik saja. Apa anakku baik-baik saja? Aku baru saja bilang. Istirahat di tempat tidur selama beberapa bulan. Kurangi jumlah olahraga. Kalau kamu jatuh lagi, bisa dengan mudah menyebabkan keguguran. Poppy, ibu seharusnya tidak pergi. Sebelum kamu lahir, ibu seharusnya berada di sisimu. Ibu harus merawat ibumu. Di sisi Nana Huozhi. Jangan khawatir. Belakangan ini, aku lihat sisi Huozhi baik-baik saja. Cukup stabil. Ini juga sisiku, dan aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Ibu, ikut dokter untuk membantuku mengurus prosedur pulang. Lagi pula tidak apa-apa. Aku tidak ingin di rumah sakit. Baik. Kalau begitu dokter, ayo pergi. Apa masalahmu? Apa yang kamu pikirkan? Sebenarnya kamu benar. Ini tidak bisa ditunda lagi. Untukmu dan anakmu, aku harus melakukan sesuatu. Kamu memutuskan untuk melakukannya. Aku hanya ingin kamu tahu. Tidak peduli apa yang aku lakukan. Semuanya untukmu dan anak-anak.
Oh ayah. Ada apa? Kemarin baik-baik saja. Assam parents. Duduk dulu. Bantu aku. Pelan-pelan. Jangan khawatir, hormati ibumu. Ibu tahun ini, kami sudah menyiapkan makanan favoritmu untukmu. Pangsit udang segar Shanghai. Kamu mengamati ibumu. Ibumu juga melihatnya. Apakah kamu masih sakit kepala? Sudah tidak sakit lagi. Terima kasih atas perhatian ayah. Aku ingat itu. Tidak apa-apa, luangkan waktumu. Teknologi medis di Cina saat ini sangat baik. Aku dengar ada terapi yang bisa mengembalikan ingatan. Ayah akan membawamu ke sana. Terima kasih ayah. Ayo, kita pulang dan rayakan ulang tahun Bo. Oke. Hei, kenapa kamu tidak pergi? Secara logika, pemujaan seharusnya dilakukan bersama keluarga. Kamu akan tahu setelah ingatanmu kembali. Hei, kenapa kamu berbicara setengah-setengah? Aku benar-benar tidak bisa berkomunikasi denganmu. Bukankah aku sudah memilih kalung untuk Boer? Bagaimana dengan yang ini? Jika kamu suka, coba lihat. Aku memberikannya padamu. Persembahan ini sangat baik disiapkan. Terima kasih. Nyonya Jiang secara alami membawa edisi kolektor terbaru. Jika kamu mengeluarkannya, itu juga menjadi wajah toko berlian terkenal kami. Keluarkan. Ini cincin berlian safir dari Sri Lanka. Kamu bisa mencobanya. Aku pikir itu akan bagus. Cobalah. Cincin ini adalah saat ibuku menikahi ayahku. Nenekku memberikannya kepada ibuku. Xiaoxi, kamu memakainya. Kamu adalah menantu keluarga Chen kami. Kamu suka? Bungkus jika kamu suka. Tidak, aku tidak suka gaya yang berlebihan ini. Tidakkah itu terlihat bagus? Aku merasa baik-baik saja. Apakah terlihat bagus? Cantik. Aduh, lihat siapa yang datang. Nyonya Jiang, aku mencari kamu 2 hari ini. Mencari aku, kan? Bukankah pemotretan iklan sebelumnya belum selesai? Kantor pusat karena pemasaran kuartal baru mendesakku untuk memotret denganmu. Kapan kamu pikir bisa mulai bekerja? Mulai bekerja adalah memotret iklan? Ya, masalah ini masih dalam periode kontrak. Jika kamu melanggar kontrak, sulit bagi kedua pihak untuk menjelaskan. Bagaimana menurutmu? Dia baru saja terluka. Emosi juga tidak cocok untuk bekerja. Jika kamu harus mematuhi kontrak. Atau jika kamu mendesak sangat keras. Aku akan meminta pengacara grup kita berbicara denganmu. Bagaimana hasilnya? Aku juga terpaksa melakukan ini. Aku juga kerja paruh waktu. Tidak bisa dibandingkan dengan Nyonya Jiang? Kalau begitu, kenapa aku tidak membahasnya lagi dengan pemimpin perusahaan? Tidak ada yang lain. Aku pasti akan mengeksekusi apa yang harus dilakukan. Hanya pada waktunya. Bisakah aku menundanya selama 1 atau 2 minggu? Bisakah aku masih mengatakan tidak? Jika kamu khawatir. Jangan mempersulit, jangan syuting iklan ini. Oke, aku akan meminta pengacara menjaga semua ganti rugi seminimal mungkin. Keluarga Jiang kami masih bisa membayar uang ini. Tapi aku tidak bisa mempersulit orang lain. Bagaimanapun, tidak mudah mencari pekerjaan. Ya, kadang-kadang. Kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Masih harus memikirkan orang lain. Apakah kamu sudah banyak berubah? Hei, tapi aku tidak tahu cara membuat iklan sekarang. Banyak hal yang tidak kamu ketahui. Tidak apa-apa. Hei, bukankah ini bidikan yang bagus sebelumnya? Nah, ini dia.
baik-baik saja? Di mana sakitnya? Ayo. Hello. Huang Jiawen, kamu di mana? Bukankah kamu menyuruhku membunuh Jiang Xuan? Apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar melakukannya. Kamu lemah hati, ya? Aku tidak memilikimu. Hanya melunak. Apakah kamu masih mencintai Jiang Chun? Aku tidak memilikiku. Aku tidak bisa memuatmu di sana. Kamu benar, pasti ada cara lain. Kita tidak bisa melanggar hukum. Qin Song. Dia minta maaf untukmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak boleh lemah hati. Kakek sedang menunggumu di rumah. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Jangan khawatir, kakek tidak mengetahuinya. Kamu tidur di kamar terpisah. Ayo. Ayah minum teh. Terima kasih. Terima kasih. Hei, WR sudah pulang. Ayah. Hei, kenapa kamu pulang? Duduk di belah ayah. Eo. Yinuo juga duduk. Apa yang kamu lakukan duduk dan berdiri di sana? Ayah Boer pulang khusus hari ini. Merayakan ulang tahun denganmu. Ayah? Ayah belum memberimu ulang tahun yang baik selama bertahun-tahun. Jangan salahkan ayah. Ayah, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Oh, Ini hadiah ulang tahun dari kakak ipar dan aku. Terutama dipilih oleh kakak iparmu. Lihat apakah kamu suka atau tidak. Terima kasih kakak ipar. Sama-sama. Lagi pula uangnya dari kakakmu. Mbak OR, ayah lalai. Kamu sedang tidak mood kemarin. Lupakan apa yang terjadi sebelumnya. Rayakan ulang tahunmu dengan baik hari ini, oke? Kakak, aku terlalu berlebihan kemarin. Maaf, ada apa dengan kalian berdua? Ya, Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hahaha, bagus. Tidak apa-apa. Itu. Ayah punya hadiah spesial untukmu hari ini. benarkah? Ayah, jangan khawatir jika kesehatanmu tidak baik. Tapi aku suka apapun yang ayah berikan. Aku suka, hahaha. Eo. Ini milik Boy. Surat penawaran. Aku membuat keputusan tanpa persetujuanmu. Aku yakin kamu tidak akan keberatan. Ayah, ini hadiah ulang tahun yang kamu berikan untukku? Oak, Ini cuma mantra. tidak terlalu muda. Sudah cukup. Saatnya untuk bersungguh-sungguh. Aku akan mulai bekerja di perusahaan mulai besok. UPS, aku tidak bekerja. Siapa bilang aku harus bekerja? Lagi pula, kamu dari keluarga Jiang? Lambat laun, aku akan bergabung dengan perusahaan. Kakak, beri aku beberapa kata. ayah, hari ini ulang tahun Fuji. Selama ini, dia tidak pernah bekerja. Tidak cocok untuk bekerja. Hatiku hancur. Bagaimana jika dia bisa mulai dari awal? Ketika kamu bergabung dengan perusahaan, kamu juga belajar dari awal. Kamu tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu tidak mau memanggil kakakmu? Kakakku. Ayah, ini ulang tahunku. Apa ayah dan anak bekerja sama untuk menggangguku? Bukan, aku tidak bekerja. Aku tidak merayakan ulang tahun ini. Hadiah ulang tahun apa? Aku tidak bekerja. Sifat ini.
Ayah. Ini mungkin terlalu tiba-tiba untuk Fuji. Kenapa tidak kamu hitung dulu? Aku akan bicara dengannya nanti. Apa yang perlu dibicarakan? Jika tidak mau, kamu harus mau. Lihat, biasakan dirimu dengannya. Ini tidak terkendali. Kamu dengga? Setelah Boer bergabung dengan perusahaan, kamu harus mengajarnya dengan baik. Jika ada masalah di masa depan, aku hanya bertanya padamu. Kamu terlalu berat sebelah. Jiang Boer ini karenanya. Siapa yang bisa mengendalikan? Kamu dengga. Ahaha. Di saat kritis ini, istrimu masih berpihak padamu. Hahaha. Oke. UPS, hari yang melelahkan. Saatnya istirahat. Mai, hui mai. Kamar sudah siap? Penuh. Oko kaya. Kamu tidur di sini malam ini. Aku jarang pulang untuk makan malam bersama. Aku tidak tinggal di rumah. Di mana aku tinggal? Ya. Oke. Aku akan bantu kamu naik. Agar tidak tidur dengan Jiang Chun itu. Aku baru saja memberitakan diri sendiri. Amnesia, aku amnesia. Aku masih di kamar yang sama. Itu tidak masuk akal. Ah, itu tidak masuk akal. Itu konyol. Apa yang kamu lakukan? Kakak kedua. Hei, apa yang kamu lakukan dengan bantalku? Kamu pindah ke kamar Tuan untuk tidur. Bukankah dia datang? Tuan menyuruhmu pindah ke kamarnya untuk tidur. Hei, baguslah dia tidak datang. Aku tidak akan pergi. Oh, begitu. Silakan. Kalau begitu aku pergi. Oke. Hei. Kamu tidak bisa tidur di sini. Yah, aku terbiasa tidur sendiri. Ada orang di sebelahku. Aku tidak nyaman. Aku juga terbiasa tidur sendiri. Kamu tidur di kasur. Hari ini aku tidur di lantai. Hei. Lupakan. Lebih baik aku tidur di kamar kamu. Hei. Kalau kamu tidur di kamar tamu, aku hanya bisa tidur di kamar tamu bersamamu. Tidur sekarang. Bagaimana kalau kamu tidak bisa tidur? Ada beberapa majalah di samping tempat tidur yang bodoh. Dan beberapa kenangan perjalanan kita bersama. Mungkin bisa membantumu mengingat sesuatu. Selamat malam. Banyak sekali piala. Ya Tuhan, ini profesional pemenang penghargaan. Tak heran adikku sangat menyukainya.
Cat? Kenapa buru-buru sekali? Kembalilah setelah makan siang. UPS, tidak perlu. Jangan ganggu aku. Ayah, kenapa bangun begitu pagi? Oak. Aku akan kembali ke panti jompo nanti. Hengkel ke Kafmu Ceruan. Aku ada sesuatu untuk dikatakan padanya. Oh ayah. Kakak, kamu sudah bangun? Kamu mau masuk? Kakak sedang sibuk olahraga pagi. Ah, Ah, berapa lama lagi? sebentar lagi. Oak, kalau begitu cepatlah. Ayah menunggu di bawah. Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Kenapa kamu melakukan itu? Aku tidak takut pakai baju.